Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang pelajaran fisika, di mana materi yang akan kita bahas hari ini adalah elastisitas bahan. Untuk elastisitas bahan sendiri, kalian pernah menjumpai di kehidupan kita sehari-hari. Elastisitas bahan adalah suatu kemampuan benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya pada benda tersebut hilang atau tidak ada lagi. Contohnya adalah karet. Karet, apabila kita lihat pada saat diberikan suatu gaya, karet tersebut akan berubah bentuk menjadi lebih panjang, lebih besar. Tetapi pada saat gaya tersebut hilang, maka karet tersebut akan kembali ke bentuk asalnya. Itulah yang dinamakan dengan elastis. Lalu, kebalikan dari benda elastis adalah benda plastis. Apa sih benda plastis itu? Ya, untuk benda plastis, contohnya seperti lilin mainan. Kalian tentu pernah melihat atau malah bermain dengan lilin mainan. Pada saat lilin mainan tersebut diberikan gaya tarik, maka lilin tersebut otomatis akan melar atau memanjang. Pada saat gaya tersebut hilang, lilin mainan itu tidak kembali ke bentuk asalnya seperti karet tadi, tetapi dia akan tetap seperti itu. Itulah dinamakan dengan benda plastis. Lalu di sini, tidak selamanya setiap benda elastis memiliki sifat elastisitasnya. Contoh, karet yang putus jika ditarik sangat kuat. Jadi semua benda-benda yang elastis dikategorikan dia tidak memiliki sifat elastisitasnya apabila gaya yang dikenai atau yang diberikan kepada benda tersebut melebihi dari batas tahan benda tadi. Contohnya, karet tadi, apabila kita memberikan gaya yang sedikit, otomatis karet tersebut masih bisa melar dan kembali ke bentuk asalnya pada saat gaya tersebut hilang. Tetapi apabila kita tarik dengan gaya yang sangat besar, otomatis karet tadi akan putus. Dan benda tersebut dinamakan mengalami kelelahan atau fatigue. Ya, sama seperti kita juga. Apabila kita diberikan gaya terus-menerus, baik itu gaya dorongan ataupun gaya tarikan, otomatis badan kita itu akan lelah. Kita beraktivitas sehari-hari dari pagi sampai malam, otomatis badan kita itu akan mengalami yang namanya kelelahan. Oke, selanjutnya kita lihat untuk elastisitas bahan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah modulus Young. Nama dari modulus Young atau nama lainnya adalah elastisitas panjang. Apa sih itu modulus Young? Modulus Young adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Jadi bisa kita lihat suatu benda itu akan diberikan suatu gaya yang besar agar benda tersebut bisa meregang. Apa itu meregang? Meregang itu adalah merubahnya atau gaya yang diberikan untuk benda tersebut bisa berubah bentuk, tetapi berubah bentuknya itu tidak terlalu besar yang dialami oleh karet tadi,
tetapi dia akan meregang atau memuai, jadi kata seperti itu. Semakin besar nilai modulus Young suatu bahan, maka semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan benda tersebut. Kita ambil contoh, untuk karet dan suatu besi, pada saat karet tersebut diberikan gaya yang sedikit, otomatis dia akan berubah bentuk. Tetapi apabila kita memberikan gaya yang sama seperti karet tadi, maka besi itu tidak mungkin berubah bentuk. Oleh karena itu, apabila modulus Young suatu benda itu semakin besar, maka tegangan ataupun gaya yang diperlukan untuk merubah bentuk benda tersebut itu akan semakin besar pula. Secara matematis, modulus Young dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan tegangan tarik dibagi dengan regangan tarik, di mana tegangan tarik tersebut adalah F dibagi A, atau bisa didefinisikan perbandingan antara gaya eksternal atau dari luar terhadap luas penampang atau A besar. Dan regangan itu adalah delta L per L0, di mana delta L tersebut adalah pertambahan panjang benda. Pada saat dia diberikan gaya, otomatis benda tersebut akan bertambah panjang. Itulah yang dinamakan dengan delta L. Dan L0 itu adalah panjang awal benda pada saat benda tersebut belum dikenai suatu gaya. Itu dinamakan dengan L0. Sehingga bisa dituliskan Y itu adalah modulus Young. Y sama dengan F dikali L0. Ini Y sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Selanjutnya, lihat keterangannya. Untuk keterangan, F adalah gaya yang bekerja pada Newton. Satuannya adalah gaya yang bekerja pada benda. Satuannya adalah Newton. A itu adalah luas penampang. Satuannya adalah meter persegi atau kuadrat. Y itu adalah modulus Young, Newton per meter kuadrat. L0 sama dengan panjang awal benda, satuannya meter, dan delta L pertambahan panjang benda, satuannya adalah meter. Jadi apabila kalian menemukan suatu soal atau latihan, pada saat F, A, Y, dan lain sebagainya memiliki satuan bukan seperti ini, maka kalian harus mengubahnya terlebih dahulu. Karena satuannya ada di sini itu merupakan satuan internasional atau satuannya sudah baku. Oleh karena itu kalian harus patokannya melihat satuan yang ada di sini. Oke, kita ambil contoh. Seutas kawat logam berdiameter 1,4 mm sepanjang 60 cm dan seterusnya. Kalian bisa melihat sendiri di situ. Di sini kita bisa melihat satuan-satuan yang ada di sini. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa satuan itu harus sesuai dengan satuan baku atau satuan internasional yang sudah ditetapkan. Di sini ada milimeter, sentimeter, gram. Otomatis semua satuan ini kita harus ubah ke satuan baku atau satuan internasional. Kalian sudah mempelajarinya pada saat waktu SMP ataupun SD malah. Nah, kita lihat untuk penyelesaiannya. D itu adalah diameter. Diameter nilai yang tadi dari soal tadi adalah 1,4 mm. Karena kita butuhkan adalah R atau jari-jari. Jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Sehingga 1,4 kita bagi 2 menjadi 0,7 mm. Diubah ke meter. Oke, di sini kurang meternya. Ya, yang penting kalian tahu. Untuk perubahannya atau mengubahnya,
milimeter ke meter, otomatis dari tangga satuan dia turun 3 kali sehingga dibagi 1000. 0,7 dibagi 1000 itu adalah 0,0007, atau bisa tuliskan 7 dikali 10 pangkat negatif 4. M massa tadi, masanya adalah 100 gram diubah ke kilogram, sama seperti yang di atas tadi, dibagi 1000 menjadi 0,1 kilogram. G ini adalah percepatan gravitasi bumi, tetapan 9,8 meter per sekund kuadrat. Kadang-kadang ada Bapak Ibu guru kalian, supaya kalian memudahkan menghitung, itu adalah dibulatkan menjadi 10. Oke, kita di sini menggunakan angka yang sulit dulu, karena apabila kita mendapatkan yang sulit, yang mudah-mudah itu mah gampang aja ya. Iya, betul. Untuk L0 itu adalah panjang awal benda tadi adalah 60 cm, diubah ke dalam satuan meter bagi 100 jadi 0,6, dan delta L pertambahan panjangnya adalah 0,3 mm. Oke, penyelesaiannya sesuai dari persamaan sebelumnya tadi. Untuk pertama-tama kita harus mencari tegangan, karena yang ditanyakan adalah tegangan tadi. Tegangan rumusnya adalah F dibagi A. F itu adalah gaya berat. Nah, untuk berat sendiri rumusnya atau persamanya adalah M kali G. Di sini M dikali G, ini adalah satuan dari berat. M-nya kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi 0,1, dan G-nya adalah 9,8. Selanjutnya A itu adalah luas penampang. Luas penampang dari apa? Kawat. Kawat otomatis kita lihat itu berbentuk lingkaran. Jadi luas dari lingkaran itu adalah VR kuadrat. V itu nilainya yang kita ambil adalah 22/7. Kenapa kita menggunakan 22/7? Karena kita lihat dari R-nya atau jari-jarinya. Apabila dia kelipatan dari 7, maka yang kita gunakan nilai V-nya itu adalah 22/7. Tetapi apabila nilai R yang kalian dapatkan itu bukan kelipatan 7, maka V yang kalian gunakan itu harus 3,14. Oke, R-nya tinggal kita masukkan 7 kali 10 pangkat negatif 4 kuadrat. Oke, silahkan kalian hitung sendiri. Nanti hasilnya otomatis akan mendapatkan 6,36 kali 10 pangkat 5. Yang kedua, itu adalah regangan. Regangan dilambangkan dengan E sama dengan delta L per L0. Delta L yaitu nilainya 3 kali 10 pangkat negatif 4. Dibagi L0 nya adalah 0,6. 3 dibagi 0,6 itu adalah 5. Bilangan berpangkatnya tinggal kita tulis ulang. Kenapa di sini tidak ada satuan? Kita bisa lihat sendiri. Untuk pembagian di sini adalah meter dibagi meter, otomatis sudah habis. Sehingga untuk regangan dia tidak memiliki satuan. Dan yang terakhir itu adalah modulus Young. Apabila kita sudah mendapatkan nilai A dan B, otomatis nilai modulus Young itu akan kita dapatkan. Tinggal kita bagi saja nilai yang tegangan dibagi dengan tegangan, dapatkan 1,272 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi atau kuadrat. Oke, sampai di sini. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.